Halo sobat, selamat datang di channel saya, Blackdish 25. Untuk kali ini, saya akan mereview film tentang dua anak kecil yang diadopsi oleh sesosok mama. Bagaimana ceritanya? Langsung simak video kali ini. Mobil yang berhenti dengan pintunya yang terbuka. Datang seorang ayah yang terlihat terburu-buru untuk membawa kedua anaknya pergi dengan mobilnya. Entah ada permasalahan apa yang sedang dialami oleh sang ayah. Dia terlihat sangat depresi dan memacu mobilnya dengan sangat kencang di tengah salju yang menutupi jalan. Kemudian ia terjatuh. Lalu seseorang menjelaskan permasalahan apa yang terjadi. Disebabkan oleh sang ayah yang menembak kedua rekannya hingga tewas dan menculik anaknya yang di awal film sudah diperlihatkan. Mereka selamat dari kecelakaan tersebut dan pergi ke suatu rumah kayu di dalam hutan. Mereka pun masuk ke dalam rumah tersebut. Ayah yang sedang depresi menangis di dalam lorong tanpa ia ketahui bahwa anaknya memberitahu kalau ada seseorang perempuan di luar dan ia tidak menyentuh tanah. Dengan tangis, ayah mendekati anak perempuannya dan membuka kacamatanya. Tiba-tiba ada sosok yang mematahkan tulang sang ayah hingga tewas. Film Mama pun dimulai. 5 tahun setelahnya, Lukas, salah satu dari keluarganya, berkomunikasi dengan temannya untuk memberitahu suatu lokasi. Di lokasi lain, teman dari Lukas yang sedang berada di dalam hutan, dia menemukan mobil akibat kecelakaan 5 tahun yang lalu. Dengan kemampuan seekor anjing yang ia bawa, anjing tersebut mengarahkan mereka ke tempat anak tersebut tinggal. Mereka pun memasuki tempat yang sudah tidak terurus itu, mencari keberadaan manusia di sana. Ternyata ada sosok yang terlihat seperti manusia, tapi ia menggunakan tangan dan kakinya untuk berjalan. Betul saja, kedua sosok tersebut adalah kedua anak yang 5 tahun lalu menghilang. Entah karena sebab dan akibat apa mereka menjadi seperti itu. Kemudian Lukas menghampiri Victoria agar lebih mengenalkan dirinya yang sudah 5 tahun tidak berjumpa. Di suatu peradilan, Dr. Gerald menjelaskan bahwa mereka sudah memiliki perkembangan yang sangat pesat, dengan Lukas sebagai paman dari mereka yang ingin mengadopsi mereka berdua. Tetapi keputusan yang sangat berat bahwa Lukas hanyalah pelukis dan pacarnya yaitu Annabelle hanyalah pemain band, yang dimana hakim tidak bisa memutuskan untuk memberikan Victoria dan Lily kepada mereka berdua. Tapi pada akhirnya Lukas dapat diberikan kepercayaan untuk mengadopsi mereka berdua. Pada saat yang berbeda, Victoria menceritakan suatu kisah yang dianggap tabu. Akhirnya, Victoria dan Lily pun dibawa oleh Lukas dengan masih beradaptasi dengan kehidupan normal. Victoria dan Lily pun masih canggung dengan kehidupan barunya. Lily yang selalu menggambarkan kupu-kupu hitam menjadi simbol adanya sesuatu. Dan seketika perubahan nuansa mulai berubah di saat Lukas melihat keanehan dengan tembok rumahnya dan Annabelle yang merasa aneh dengan lampu gantung yang tiba-tiba bergoyang. Lukas terjatuh akibat sesuatu yang keluar dari temboknya dan akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit. Pada akhirnya, mereka hanya bertiga di satu rumah tersebut. Malam pun tiba, Annabelle yang tiba-tiba terbangun melihat Lily yang merangkak di lorong sendirian. Besokan harinya, Dr. Gerald yang sedang bertamu ke rumah atas panggilan Annabelle yang merasa tidak nyaman karena situasi ini. Gerald pun melihat-lihat kamar yang ditempati oleh Victoria dan Lily, tapi Dr. Gerald menemukan keanehan karena adanya boneka yang tidak lagi layak untuk dimainkan berada di kamar mereka.
Kemudian, Dr. Gerald pun melihat video yang merekam wawancara Victoria tentang boneka itu. Annabelle bersiap untuk tidur. Ada suara yang mendayu-dayu terdengar sampai kamarnya. Dan lampu berkedip-kedip. Annabelle yang mendatangi kamar mereka agak sedikit terheran karena di tengah malam mereka masih bermain. Sedikit curiga dengan sesuatu di balik lemari, Annabelle ingin mengecek apakah ada sesuatu di dalamnya. Tapi Annabelle pun menutupnya. Annabelle pun menceritakan hal itu kepada Dr. Gerald, tapi dia hanya menduga bahwa Victoria mengalami gangguan kepribadian. Dr. Gerald pergi ke suatu tempat yang dipenuhi oleh arsip-arsip yang sudah lama dan jarang sekali orang yang menginginkan arsip-arsip tersebut. Saat Annabelle merapikan barang, anjingnya pun menggonggong dan pergi tiba-tiba. Di rumah sakit, Lukas yang terbujur lemah di dalam ruangannya. Tiba-tiba banyak kupu-kupu hitam dan di monitornya tertuliskan kata Mama. Dalam masa syoknya, Lukas melihat saudaranya di ujung jalan dengan meminta tolong untuk menyelamatkan anak-anaknya. Victoria yang sedang menyendiri dihampiri oleh Annabelle. Dengan rasa ketakutan, Victoria berbicara tentang hal yang tidak dimengerti oleh Annabelle. Jane, yang biasa berkunjung untuk menengok mereka berdua, kaget melihat Lily yang memar. Dia berpikir bahwa Annabelle melakukan tindakan kekerasan kepada mereka berdua. Dengan banyaknya tekanan yang terjadi pada Annabelle, membuat Annabelle semakin depresi dengan hal-hal yang dialami sekarang. Dr. Gerald pun bertanya-tanya tentang sosok Mama kepada Victoria. Semakin ia bertanya, semakin nafas yang Victoria keluarkan semakin besar. Dr. Gerald pun pergi atas apa yang ia lihat sebelumnya. Tak ada penjelasan yang rasional yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Gerald pun pergi ke Clifton untuk menemukan jawaban. Saat Annabelle tertidur, ia bermimpi. Ia terbangun dari tidurnya. Dr. Gerald yang sudah menemukan rumah yang dicari dan menempatkan pintu yang ia maksud itu. Tapi pada akhirnya Annabelle yang baru bangun dari tidurnya tiba-tiba memiliki luka memar di telungkup lehernya. Saat dia melihat ke kamar anak-anak, dia hanya melihat Victoria saja. Tapi Lily, dia tertidur di luar rumah. Saat menyiapkan mereka sarapan, God. Lily, you scare the crap out of me. Annabelle! Lily's hungry! Annabelle tidak menceritakan apa yang ia alami sebelumnya. Annabelle menanyakan tentang Mama pada Victoria. Lalu mereka pergi ke tempat Dr. Gerald. Kemudian Annabelle mengendap-endap untuk mengambil folder yang menurut dia sangat penting. Cerita berpindah ke Lukas yang sedang menggambar yang dia ingat dalam mimpinya. Ternyata gambaran mimpi itu menunjukkan suatu tempat yang ada di foto yang ia simpan. Saat Annabelle membaca sebagian data dan video rekaman yang selama ini dibuat oleh Dr. Gerald, dia mengerti kondisi yang ia alami sekarang. Victoria yang sadar bahwa pintu lemarinya terbuka langsung terbangun. Dia mengecek kondisi rumah dengan Lily. Saat mereka ke lantai dasar, mereka langsung pergi ke kamar untuk menyelamatkan diri. Annabelle yang menyadari suara hentakan kaki mereka berdua langsung menghampiri mereka. Saat di dalam kamar, Annabelle yang terjatuh dan tidak bisa melakukan apa-apa saat Mama menyerangnya. Tapi Victoria menyelamatkan Annabelle karena ada janji yang mereka berdua sepakati. Mama menyadari kedatangan seseorang. Jane yang di luar mengira adanya tindakan kekerasan anak yang dilakukan oleh Annabelle. Secara diam-diam, dia masuk lewat jendela. Ketika Jane yang ingin menaiki tangga,
Victoria yang menyadari teriakan bibi Jane menghampirinya dengan rasa bingung. Jane yang sudah dirasuki oleh hantu mama merubah wajahnya menjadi lebih menyeramkan. Annabelle yang bangun dari pingsannya secara cepat langsung mencari mereka berdua. Berbekal data yang ia dapat, Annabelle pergi ke kabin tersebut. Di tengah perjalanan, ia bertemu Lucas dan mereka mencari bersama-sama. Saat mereka sampai, melihat Jane yang sudah tak sadarkan diri. Annabelle keluar dari tempat itu, kemudian melihat mereka berdua ada di ujung tebing. Saat Lily menghampiri Mama, dicegah oleh Lucas. Kemudian wajah Lucas dicengkram oleh Mama. Annabelle mengalihkan perhatian Mama dengan berpura-pura membawa bayi yang kemudian Mama membawanya. Tapi Mama menyerang Lucas saat ingin menghalanginya dan melemparkan Annabelle ke tepi tebing. Mama yang membawa Victoria dan Lily dihentikan oleh Annabelle. Dan pada akhirnya Victoria, stay. Tom, Lily, Mama, Victoria. No. You're back. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Film yang berjudul Mama yang mengadaptasi genre thriller horor ini memiliki nilai di IMDb itu 6,2. Tapi menurut saya sih film ini pantas dengan mendapatkan nilai 8,5 karena dari sisi horor yang sangat bagus, bukan hanya sekedar sound, tapi juga visual dan hantunya itu sangat seram. Dan juga acting dari pemerannya yang membuat film menjadi seram. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian punya saran film yang ingin direview, silakan komen saja di bawah. Selamat berpuasa, jaga hati, jaga iman, dan jangan mantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.